Allahu Akbar, Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang ini, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih dan sayangnya, dengan rahmat dan hidayahnya, Allah yang telah meringankan langkah-langkah kaki kita, Allah yang telah memudahkan segala urusan kita, sehingga Allah mengizinkan kita untuk bermuajahah, untuk hadir di majelis ini, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, yang insya Allah malaikat yang hadir mengepakkan sayapnya, ya, memberikan sakinah kepada kita semua dan mengabarkan tentang kehadiran kita kepada penduduk langit, dan penduduk langit memanggil-manggil insya Allah dan mendoakannya dan mengabarkan kembali kepada penduduk bumi, ya insya Allah. Jadi hadirnya kita, apapun ceritanya, situasi dan kondisinya, masya Allah. Kenapa kita yakin dengan jaminan itu? Bukan karena kegeeran, karena faktanya di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, disebut nama-nama Allah, bahkan tadi ada khatam Quran. Selain kita membaca secara khusus jantung hati Al-Quran, yaitu surat Yasin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke haribaan junjungan kita, Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, Bapak Muhyil Ashraf dan Ibu Rina, yang sama-sama kita hormati, ya, Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Yulis, Ibu Ketua Majelis Taklim RW, ya Bu, dan ibu RW yang saya hormati, ibu-ibu tokoh masyarakat, para sesepuh, tapi nggak ada yang mau disebut sepuh, nggak ada yang mau disebut tua, hanya dituakan saja karena semuanya masih muda, dan Ibu RT dan seluruh keluarga besar jamaah Blok Arafah, insya Allah dari RT 1 sampai dengan RT 4. Mungkin suasananya di pekan ini, tadi malam ibu-ibu juga menghadiri acara taklim takziah malam ke-7, ya Bun. Ya, suasananya kita masih zikrul maut, mengingat kematian. Hari ini kita haul, ya. Haul juga dalam rangka rasa rindu, rasa kangen keluarga, yang kita juga percaya insya Allah Bu Rina dan keluarga setiap hari pasti berkirim doa, ya, untuk almarhum almarhumah keluarga yang telah mendahuluinya, wabil khusus untuk ibunda yang juga abangda, ya, laki-laki kan ya Bu, Bang Firdaus, abang ya yang sudah mendahului itu. Mungkin sebagian orang mengatakan untuk apa gitu, ya kan. Betul bahwa keluarga pasti mendoakan, kan yang akan sampai keluarga. Tapi semakin banyak orang yang mendoakan, bukankah Rasulullah mengatakan kalau berkumpul 40 orang, bahkan lebih dari 40 orang untuk berdoa, maka pasti Allah, kalau tahu nggak semuanya dikabulkan doanya, minimal dari 40 orang itu ada salah satu yang dijabah doa-doanya, kan gitu ya. Maknanya kalau melihat ini semua, bahwa berdoa semakin banyak itu semakin baik. Berdoa juga, maka kalau sholat aja kita dianjurkannya berjamaah, dan berjamaah itu al-jama'atu barkatun, berjamaah itu berkah. Mari kita sedikit atau banyak juga akan merenungi beberapa ayat Al-Quran yang akan menceritakan tentang pertemuan yang sangat menggembirakan, yaitu apa Bu, di dunia ini pertemuan yang paling menggembirakan apa? Bertemu dengan siapa yang paling menggembirakan? Berkumpul dengan siapa? Berkumpul dengan keluarga. Mana buktinya? Kalau momentum lebaran, bukannya itu adalah momentum yang ditunggu-tunggu.
apapun ceritanya, mau tiketnya mahal, mau jalannya macet, ya kan, akan diusahakan dan diupayakan bagaimana caranya bisa kumpul keluarga. Dan ada rasa nikmat, ada rasa bahagia ketika bersengkrama dengan keluarga. Maka pertemuan di dunia ini tidak abadi, ya kan? Karena dunia sendiri sifatnya adalah fana, rusak, sementara. Tapi kenikmatan abadi, pertemuan yang abadi itu kapan? Di akhirat nanti di surga. Nah, ini yang ingin kita motivasi ya buat kita semua, sehingga kita selalu aware dengan keluarga. Maka kalau kita bikin grup aja, kumpul di dunia dan kumpul di surga, itu kan nggak apa-apa, itu kan salah satu doa ya, salah satu doa kita, sehingga kita nggak cuma di dunia kumpulnya, tapi kita ingin juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Bunda kalau mau melihat misalnya tentang kebahagiaan sebuah keluarga ketika kumpul di surga. Boleh yang bawa Al-Quran atau yang lihat di HP, biar kita merasakan, bukan cuma ustazah yang baca ayatnya. Saya selalu ingin mengajak jamaah merasakan, karena setiap kali kita membaca ayat, seakan-akan ayat itu harusnya merasakan setiap hamba Allah ini. Ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu turun kepada kita. Ketika kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, oh yang dipanggil saya ya. Ketika ada larangan, oh saya dilarang ya, gitu ya kan. Jadi harus benar-benar merasakan itu. Lihat sama-sama di surat 13. Surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du biasanya kita nyebut ayat 23 ya, tentang bahwa kita nanti akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya. Ayat berapa tadi? 23 ya? 23 24 ya. Sebenarnya kalau ini tuh kalau asal usulnya dari ayat 22 ya, Bu. Dari ayat 22 ya. Dan orang-orang yang bersabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Itu ayat 22-nya ya. Ayat 23 yang barusan kita baca, apa tempat kesudahan yang baik? Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama siapa? Bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Masya Allah. Mudah-mudahan Bunda yang di luar bisa mendengar suara saya ya. Insyaallah. Ini bukan PHP. Kenapa? Al-wa'dul haq. Janji Allah itu pasti. Al-jannatu haq. Surga itu pasti, gitu ya kan. Pertemuan dengan Allah itu pasti, ya. Maka kenapa kita ketika orang mengucapkan salam itu sunnah, tapi yang menjawab itu wajib. Dan tidak ada ucapan sapaan tertinggi selain ucapan salam. Silahkan ada good morning, good night, goodbye, atau misalnya apa lagi, ada selamat pagi, selamat siang, dan apa saja. Tapi bahwa salam terbaik adalah assalamualaikum. Maka dikatakan salam itu adalah salamnya para malaikat, salamnya para nabi dan rasul, salamnya penduduk surga. Ketika salam, kata para malaikat
mendatangi keluarga yang kumpul, berarti dari nenek moyang mereka, boleh jadi dari 7 keturunan kita ke atas, bahkan mungkin lebih, sampai anak cucu cicit. Dzurriyyah itu bukan cuma anak, bukan cuma cucu, cicit. Kalau misalkan 7 ke atas, 7 ke bawah, kita di dunia ini jarang sekali bisa kumpul dengan keturunan kita. Misalnya kita lagi ada acara, ini nenek, terus ada uyut. Uyut itu mungkin hadir ketika kita nikah, uyutnya hadir, atau uyutnya udah nggak ada, yang ada cuma tinggal nenek gitu ya. Uyut itu berarti ibunya nenek ya. Terus kita belum tentu juga bisa melihat generasi kita yang keempat ke bawah. Mungkin jarang sekali juga orang yang bisa melihat cicitnya. Biasanya kalau orang yang udah punya cicit itu usianya sudah 70-an ke atas. Dia punya cucu, cucunya udah nikah, dan cucunya punya anak, maka cicit. Mungkin nenek bisa melihat cicit, tapi belum tentu si nenek atau si uyut bisa ngelihat anaknya cicit. Berarti generasi keempat. Siapa? Canggah. Di sini siapa yang udah punya canggah? Generasi keempat? Yang udah punya generasi ketiga, angkat tangan. Yang punya generasi ketiga berarti kita punya cicit ya. Generasi kedua itu baru cucu. Yang udah punya generasi ketiga, yang punya cucu siapa? Cicit siapa? Belum ada. Mbah belum juga. Ya itu ya. Tapi nanti saya kenapa nanya begitu? Nanti kita itu akan ketemu dengan yang satu keluarga itu, asal kuncinya apa? Sama-sama beriman kepada Allah. Kuncinya harus sama-sama beriman. Maka iman ini harus saling walaupun dikatakan iman itu nggak bisa diwariskan, tapi kan bisa bukan warisan, tapi harus kan seperti mutiara. Iman itu yang harus, sebenarnya kita kan bisa mewariskan amal, mewariskan iman, walaupun iman juga harus dicari, hidayah itu harus dicari. Walaupun kita tidak saling mengenal, maka kita akan saling ketemu. Kenapa? Karena ada tautan dan ikatan iman. Oh ini, makanya kan ibu-ibu kalau ada doa tuh, ini bin ini paling kita walaupun nggak pernah menatap wajahnya, mendengar suaranya, kita tahu namanya. Ya mungkin kayak sekarang kalau kita mungkin biasanya kita udah mentok pengetahuan kita sampai generasi keempat ke atas itu. Ibu kita binti siapa, terus ayahnya ibu kita bin siapa, terus ke atasnya bin siapa. Kalau dicari lagi, diulik, kadang orang tua dulu juga nggak tahu gitu ya kan. Kita biasanya putus di generasi ketiga gitu ya. Maka Masya Allah ibu-ibu, nah luar biasanya ajaran Islam atau kekuatan orang Arab itu adalah di sanad, ya kan. Sanadnya Rasulullah itu nggak putus. Sampai umat itu bisa nyebut ya, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim, Hasim bin Adi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Ka'ab, Ka'ab bin Murrah, Murrah bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Kinanah, Kinanah bin Mudrika, Mudrika bin Ilyas, Ilyas, terus sampai generasinya sampai ketemu kepada Nabi Ismail. Masya Allah. Jadi ini di dalam Islam penting gitu, yakin bin. Makanya kenapa ada pernikahan? Kenapa boleh poligami, nggak boleh monogami? Ya kan? Karena kalau ayah jelas jalurnya. Kalau monogami, istri punya suami 4, bingung nih ayahnya kemana? Karena memang jalur di dalam Islam itu ke ayah, karena dia yang akan memimpin. Itu ya ibu. Saya nggak ngebahas sensitif. Hal yang sensitif ya emak-emak. Tapi itu Masya Allah ya, bahwa kita akan ada jaminan nanti bersama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya lanjutkan, kita dengan ayat-ayat berikutnya, bagaimana nanti orang tua dengan anak bisa saling tarik menarik mendapatkan derajat tertinggi. Tadi ada orang tua yang tercengang-cengang, ya Allah, amal apa gerangan yang bisa mengangkatku ke derajat surga lebih tinggi? Apa nanti kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ini karena istighfar anak-anakmu. Jadi doa anak-anaknya untuk orang tuanya ini adalah yang akan
mengangkat derajat mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, agar kita lebih merasakan ke ujung-ujung kumpul di surga, mari kita sama-sama ya Ibu, mungkin saya ingin menyampaikan tentang apa? Tentang makna berpulang ke rahmatullah, ya kan? Orang kan pengen masuk surga tapi masih ogah mati kan? Mau masuk surga enggak? Mau kapan? Mau sekarang apa besok? Ntar aja. Ya, karena sekarang belum siap kalau gitu ya kan. Meninggal dunia kata kita. Maut dalam istilah Islamnya ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi di istilah lainnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami semuanya milik Engkau ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami semuanya akan kembali kepada Engkau. Bahwa maut, kematian itu artinya pulang. Nah, biar kita nih bukan termotivasi di mindset kita bahwa mati itu bukan sesuatu yang sangat amat mengerikan. Kita nih yakin bahwa kita semua bakal mati, ya. Dan kita juga sama-sama yakin nggak tahu jadwal kita mati kapan, ya. Tapi di hati kita masih ada galau, risau, dan takut. Nah, makanya psikologi kematian ini perlu kita hadirkan. Oh, ternyata mati itu adalah pulang. Peristiwa pulang itu sesuatu yang menyenangkan atau yang bikin bete? Ibu-ibu nih datang ke majelis tadi agak masih repot. Tapi begitu bubar mau balik ke rumah lebih seneng, suasananya lebih seneng entar bubaran atau lebih seneng waktu datang? Anak pergi sekolah, mungkin pagi masih riwe suasananya, kadang ada anak yang kepaksa, cembetut, masih ngantuk. Tapi begitu jadwalnya bubar, udah mau bubar, itu anak-anak udah teriak hore gitu ya. Jadi ketika waktu pulang itu suasana hore, senang. Ibu-ibu, nah saya hanya ingin, ini mungkin ibu-ibu juga ada sama-sama nonton YouTube-nya. Saya suka mengulang-ulang di majelis, mudah-mudahan pahalanya yang mengalir bagi kita, ini menginspirasi. Ada seorang tokoh almarhum ya, Coach Stephen, yang mu'alaf, tapi amal-amal solehnya lebih dahsyat dari kita yang Islamnya keturunan, ya kan? Bukan dari lahir kita Islamnya, dari sebelum jadi bayi, ya kan? Ketika zigot dan ovumnya mau ketemu, ibunya kan sama bapaknya baca doa, ya. Atau sebelum menikah bahkan. Jadi kita ini udah mulai dari sononya udah muslim, bukan cuma dari lahir. Tapi mungkin amal-amal kita kalau dibandingkan dengan Coach Stephen itu nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada apa-apanya. Coba kalau kita renungkan, apakah siapa di antara kita yang pernah mensyahadatkan orang non-muslim? Sampai hari ini ada nggak yang benar-benar dengan tangan kita, dengan cara kita jelaskan tentang Islam dan orang itu tertarik, langsung kita jabat tangannya dan dia bersyahadat dengan kita, ada nggak? Belum pernah ya? Kok Stephen yang notabene dia orang mu'alaf, dan dia mensyahadatkan orang bukan satu orang dan bukan di majelis, tapi dia di mana? Di camp pekerjaan, tapi itu terjadinya di Mekah, di Masjidil Haram. Jumlahnya berapa? 317 orang. Dia hanya begini, ketika dia umroh di 2011, Masjidil Haram mau diperluas, dia melihat orang-orang yang melakukan konstruksi itu kok matanya sipit-sipit, kata Kok Stephen gini, ini kepegawai kok sipit-sipit semua ya, kayaknya orang Cina nih ya, kan dia orang Cina ya. Terus di jam istirahat dia iseng beli makanan yang banyak, ibu samperin ke campnya. Di camp itu dia diajak tuh orang-orang yang kerja itu dengan bahasa Cina, segala macam. Terus ujung-ujungnya Kok Stephen nanya sambil makan kan asik gitu, dia datang nggak cuma ngomong kalian muslim nggak begitu, makan dulu, orang lagi makan minum asik, baru ditanya kalian muslim nggak? Enggak, kami bukan muslim. Dek dia di batinnya. Walaupun dia bukan orang yang belum hafal Quran 30 juz, tapi dia pernah membaca ayat tentang bahwa di Masjidil Haram itu nggak boleh dimasuki oleh non-muslim. Masjidil Haram nggak boleh dimasuki oleh non-muslim.
Akhirnya di penghujungnya dia sampaikan tentang keutamaan Islam. Terus dia tanya, kalian mau nggak jadi muslim? Dan mereka mengatakan kami mau. Maka saat itu juga serentak 317 orang disyahadatkan oleh Coach Stephen. Insya Allah. Ya Allah yarham. Kemudian ibu, apa yang terjadi? Besoknya dia dijemput oleh para askar. Ada yang bawa senjata segala macam. Dalam hati dia, wah gue di penjara nih. Ada kesalahan yang disalahin gitu ya kan. Karena dia kan tanpa birokrasi nanya ke siapa, karena panggilan hati aja dia mengislamkan. Ternyata askar itu mengajak beliau ke rumahnya Syekh Sudes. Syekh Sudes kan penanggung jawab amir di Masjidil Haram. Terus langsung di situ diinterogasi. Syekh Sudes nanya, apa yang kamu lakukan kemarin dengan 317 orang karyawan? Kata Coach Stephen, tahu lagi dia jumlahnya segitu gitu ya kan. Wah nih masalah deh gue. Dia karena dia kan amir. Saya mengislamkan mereka, mensyahadatkan mereka. Kenapa kamu lakukan itu? Apa salah ya, kata dia gitu ya. Karena walaupun saya nggak bisa membaca ayatnya, saya belum hafal banget. Saya pernah membaca sebuah ayat bahwa Masjidil Haram tidak boleh dimasuki oleh non muslim. Apa kata Syekh Sudes? Saya lahir di Mekah, besar di Mekah, kuliah di Mekah, dan saya sudah puluhan tahun jadi imam di Masjidil Haram ini, dan saya belum pernah mensyahadatkan orang satu orang pun di masjid ini. Insya Allah. Jadi bukan dia mau dipenjarakan, tapi rasa salut yang luar biasa, penghargaan dari, ya itu tadi, gimana mungkin saya Sudes, karena berpikir kan selama ini orang yang datang ke Mekah, ke Masjidil Haram pasti muslim semua kan. Tak pernah terpikir ternyata itu pegawai-pegawai dari Cina yang notabene dia non muslim. Maka dia bilang, saya nggak pernah mengislamkan orang di masjid ini. Ya dia datang ke masjid di waktu sholat jadi imam kan. Seperti itu, Masya Allah. Hah? Dikawal lagi. Orang muslim nggak boleh ketemu. Dan Masya Allah ibu, makanya Allah mengistimewakan Coach Stephen itu. Setelah itu dia bilang setiap dia umroh dia harus mampir ke rumah Syekh Sudes. Nanti akan makan nasi kebuli, satu tampah berdua sambil ketawa-ketawa dan luar biasa. Boro-boro kita bisa diundang ke rumahnya makan nasi kebuli. Ngelihat ketika imam aja dikawal dia ya dengan ketatnya. Nah itu fakta ya ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu mungkin dengar juga istilah Coach Stephen yang bilang gini, hidup itu cuma menunggu mati. Dan kerja itu hanya menunggu waktu sholat. Sesuatu yang ditunggu adalah sesuatu yang istimewa yang dirindukan, ya enggak? Pengantin, calon pengantin nunggu hari H-nya ditunggu, karena hari H itu disebut apa? Waktu yang sangat istimewa. Berarti kematian itu suasana yang sangat istimewa. Ibu pergi haji, ibu pergi umroh, kalau udah 40 hari di Mekah, serindu-rindu apapun kita dengan Ka'bah, dengan Masjid Nabawi, tetap juga kalau udah 40 hari mah rindu pulang, ya enggak? Tanya jujur, kesana memang pengen balik lagi, tapi tetap pengen juga pulang ketemu keluarga. Dan suasana pulang, maaf, kalau jamaah umroh waktu berangkat rapi dengan seragamnya, kalau pulang kan dari seragam masing-masing, dengan gayanya masing-masing, dengan selfie-nya masing-masing. Itu ada kebahagiaan tersendiri. Oh, pulang itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi kematian itu harusnya memang sesuatu yang menyenangkan karena kita akan bertemu dengan Allah. Nah itu dibangun ya mindsetnya bahwa kematian adalah sesuatu yang menyenangkan. Bagaimana kematian yang menyenangkan? Ya kita jangan pernah melupakan kematian karena kata Rasulullah, secerdas-cerdas manusia adalah orang yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa ingat dengan kematian. Jadi orientasinya mati ya. Coba Bu, bayangin ya kita yang muslim dari zaman Kibenen, gak pernah kok kita setiap anak lahir kita beliin kain kapan. Ada gak kita yang kayak gitu? Hah? Gak ada kan? Kalau Stephen itu begitu nikah, siapkan kain kapan dia dengan kain kapan istrinya. Begitu punya anak, setiap anaknya lahir dia belikan kain kafan. Kalau anaknya gede beliin lagi kain kafan yang agak lebar. Dan semua anaknya udah ada kain kafannya, anak dia kan 4. Kenapa? Dia bilang harus siap-siap, kita tuh bakal mati gitu. Mati itu pasti akan datang. Jadi Masya Allah ya, kematian yang ditunggu-tunggu. Aduh, saya kalau ngedengar omongan istrinya tersayat juga gitu ya kan. Dia hanya bilang, istrinya aja cuma bilang, lamarlah aku
agar aku menjadi istrimu dan lamarlah aku agar aku menjadi bidadari nanti di surga. Sampai seperti itu. Jadi ketika dia amat sibuk gitu ngurusin umat dengan MCI-nya, Mu'alaf Center Indonesia, Ibu, dia selalu bilang sama istrinya, gak apa-apa lah mah, bunda, nanti kan kita di akhirat gak sibuk lagi. Nanti di akhirat kita akan kumpul terus. Kalau di sini jarang ketemu, di akhirat kita akan ketemu terus. Kita gak sakit lagi, gak lelah lagi, gak berpisah lagi. Masya Allah gitu. Maka dan kesukaannya Bu sederhana, yang suka dia syukuri. Ketika kita mindset kita sekarang tuh dibuat kalau hujan langsung kita khawatir, wah banjir nih hujan gitu ya kan. Tapi kalau Kok Stephen dengan istrinya, kalau hujan itu Kok Stephen sengaja narik istrinya, duduk sejenak dipeluk istrinya, yuk kita liatin hujan, lihat ke langit, liatin aja nggak usah ngomong katanya, perhatikan hujan, aroma hujan tuh harum ya, harum enak kata dia, seger. Dia cuma menikmati hujan itu. Maka kata istrinya, pas suaminya itu meninggalkan di musim hujan nih, sekarang tuh memasuki musim hujan, dia ini suka merenung sendiri di kamar, katanya duduk ngeliat ke balkon. Hujan itu masih ada, dia bilang aromanya masih tercium. Yang sudah nggak ada di sampingku adalah kamu. Insya Allah ya Bu. Jadi kerja itu menunggu waktunya sholat. Maknanya apa? Kita harus bisa menghadirkan dalam diri kita Bu, as-sholatu fi awali waktiha. Dengan mengatakan bahwa hidup ini, aktivitas kita sehari-hari hanya menunggu sholat. Nih kita ngaji nih Bu, nunggu waktu sholat zuhur. Harusnya setiap kita, oh iya ya, kalau udah datang waktu sholat itu waktu paling istimewa, berarti harus segera disambut, harus kita segera laksanakan. Karena apa? Yuk hadirkan lagi, ketika sholat itu berarti kita sedang apa Bu? Sedang mi'raj. Kenapa? Mi'rajul mu'min as-sholat. Mi'rajnya orang beriman itu, berjumpanya orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ketika sholat. Dan sedekat-dekat hamba dengan Robnya adalah ketika sedang bersujud. Itu harus benar-benar, jadi sholat kita itu bukan cuma menggugurkan kewajiban, banyak kebutuhan. Kita butuh ketenangan, ketentraman, dikabulkannya doa, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita renungkan lagi tentang tadi yang pertama kita berbicara tentang Masya Allah, bahwa kita, kata Allah, nanti kita akan dikumpulkan dengan bahagia gitu ya kan di surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang segala kenikmatan yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa segala kenikmatan yang kamu minta. Bun, segala kenikmatan itu hanya akan kita peroleh nanti di surga. Karena surga sendiri artinya segala kenikmatan. Surga sendiri artinya segala kelapangan. Mari kita berbicara hari ini yang sedang haul, bukan ulang tahun ya. Haul itu mengingat segala kebaikan, kesolehan, amal soleh, berarti menyemangati kita, menginspirasi kita dengan keberkahan orang-orang soleh yang telah lebih dahulu. Bu Rina terinspirasi oleh ibundanya. Tadi kalau beliau mengatakan ketika ibunya meninggal pintu surga udah ketutup, maksudnya berbuat baik, ngasih makan, ngasih jajan, ngasih gamis ke ibu udah nggak lagi dilakukan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah salah satu bakti anak kepada orang tua yang sudah tidak ada, ya kan? Wakaf, infak, sedekah, ya kan? Doa yang tiada putus-putus, itulah cara bakti kita anak kepada orang tuanya. Bunda, kita mungkin ya kalau nganterin jenazah ke pemakaman, kita kalau yang berani suka mau paling depan, pingin ngelihat jenazahnya. Padahal kita udah ngelihat ya, tapi proses jenazah turun ke liang lahat, terus ketika jenazah itu ditempelin pipinya ke tanah, ditutup sama papan, kemudian nggak boleh ada celah sedikit. Kalau ada celah harus ditutup dengan tanah yang udah dikepel-kepel, iya nggak? Rapet, kebayang nggak sih? Nih sudah dirapat, udah sempit nih, udah nggak bisa. Ibaratnya udah kayak kalau kita bicaranya kayak kalau orang di ini ya, kalau penjahat diginiin tuh dikasih apa sih? Diborgol. Ini bukan nggak cuma diborgol ya, udah diikat nih diborgolnya dari ujung kaki sampai ujung pala. Kalau mayat kan gitu ya.
Terus padahal kalau secara logika kenapa sih harus ditutup sampai serapat itu? Habis itu tanah diturunin semuanya, diinjek-injek, harus padat. Orang yang paling sayang, paling dekat dengan keluarga, mereka yang injek tanahnya paling kencang, karena dia yang ada di bawah. Ya enggak? Enggak ada rasa, aduh kasihan, sempit banget, gelap-gelap, nah, terus dia nginjeknya pura-pura. Enggak, harus padat sampai atas. Berarti secara fisik barjah itu sempit, barjah itu gelap, ya enggak? Tapi kita akan dalam doa kita, Allahumma gfirlaha, kalau mayat itulah perempuan, warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nujulaha wa wasi' madkholaha. Ya Allah, luaskan madkholaha, itu tempat masuknya dia. Apa itu? Kuburannya. Allahumma ij'al kuburaha raudatan min riyadil jinan. Ya Rabb, jadikanlah kuburannya taman dari taman surgamu. Wala taj'al kuburaha hufratan min hufarin nira. Dan jangan sampai dijadikan kuburannya itu seperti tempat apa tadi, neraka. Allahumma la tahrimna ajraha. Ya Allah, jangan halangi kami untuk bisa mengirimkan. La tahrimna itu jangan kau haramkan. Ajroha, dia mendapatkan balasan-balasan kebaikan yang dilakukan oleh keluarganya. Jadi kalau ada orang mengatakan ngapain sih melakukan itu, semua sia-sia kan udah putus. Enggak, karena ada doa kita di situ, dan doa itu diabadikan di takbir ketiga ketika kita takbir keempat ya kalau yang itu. Kalau takbir ketiga apa? Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha. Ini adalah salah satu dalil bahwa ketika kita sangat dibolehkan mendoakan orang yang telah mendahului kita, orang yang sudah meninggal. Kan di dalam sholatnya kita baca itu. Di takbir keempat, kalau sholat jenazah bukan rokaat ya, tapi takbir, 4 takbir, bukan 4 rokaat. Di takbir keempat itu sebelum salam biasanya kita baca Allahumma la tahrimna ajrohu, kalau ya, jenazahnya laki-laki. Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabtimna ba'daha waghfir lana walaha. Ya Allah, jangan kau haramkan, jangan kami untuk bisa dia untuk menerima segala balasan kebaikan. Wala tabtimna ba'daha, dan jangan sampai ada fitnah sekepergiannya. Waghfir lana walaha, ya Allah ampunilah kami dan juga dia, gitu ya kan. Mau saya kepada ibu kita, kakak kita, siapapun dari keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kenal dan kita cintai. Insyaallah. Jadi Masya Allah, kata Ibnu Katsir bahwa Allah akan mengumpulkan seorang bersama keluarganya, orang tua, istri dan anak cucunya di surga. Ini adalah satu keluarga bisa masuk surga bersama, ya. Itu salah satu dalilnya. Kemudian Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga itu. Mungkin surga mungkin ada yang layak masuk surga, sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi, agar berkumpul dalam surga yang sama-sama derajatnya. Jadi Masya Allah, kasih dan sayang Allah. Kalau ada orang yang tadinya menempati surganya, mungkin surganya bukan surga yang tinggi, tapi ketika ada anaknya yang menempati layak dapat surga yang tertinggi, nanti antara orang tua dan anak itu akan tarik-menarik, Bu, ke posisi surga tertinggi. Mungkin ada orang tua yang tadinya kesolehannya luar biasa, mungkin ada keluarga yang orang tuanya Masya Allah punya pesantren, punya perusahaan, karyawannya diumrohkan, tiap bulan ada aja, karyawannya ada yang dihajikan, gitu ya kan, wakafnya di mana-mana, gitu ya. Tapi ternyata anak generasi berikutnya, dianya secara pribadi qiyamulailnya, duhanya, tilawahnya mungkin one day one juz, bahkan mungkin dia hatam 10 hari sekali, sehingga setiap bulan hatam 3 kali. Generasi selanjutnya amal-amalannya tidak sebaik orang tuanya. Tapi kata Allah, meskipun anaknya tidak sebaik orang tuanya, tapi karena orang tuanya yang soleh bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Atau sebaliknya, orang tua juz 30 aja nggak hafal. Kebetulan qadarullah kita punya anak, punya cucu, hafal 30 juz. Ya, itu juga bisa sebaliknya.
ya orang tua bisa ditarik oleh generasi berikutnya ke surga tertinggi. Itu Masya Allah ya. Kemudian karena sudah waktunya sudah mepet, sudah mau zuhur. Kemudian lantas ketika kita mengatakan terkait dengan hadis idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, ya kan? Kalau anak cucu Adam itu meninggal dunia maka putus semua amal kebaikannya kecuali apa? 3 hal. Apa itu? Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Terus yang kedua apa? Au ilmin yang tafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat, atau yang ketiga awaladin solihin yad'ulah, atau anak-anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Apa sih yang dimaksud bahwa kalau kita udah mati itu putus semua amalnya kecuali 3 hal? Ya iyalah Bu, kalau kita udah meninggal dunia kita udah nggak dapat lagi pahala 5 waktu, ya kan? Karena kita udah nggak sholat lagi. Kalau kita sudah meninggal dunia, kita udah nggak dapat lagi pahala tilawah yang setiap hurufnya Allah balas dengan 10 kebaikan. Karena kita udah meninggal, udah nggak tilawah lagi. Kita udah nggak duha lagi. Kita udah nggak puasa Senin Kamis lagi. Kita udah nggak saum Daud lagi. Kita udah nggak datang lagi ke majelis. Maka amal-amal yang biasa kita lakukan memang udah nggak ada lagi pahalanya. Udah nggak ngalir ATM-nya itu, nggak terus transferan pahalanya tuh nggak. Tapi ada 3 pahala yang nggak pernah putus meskipun kita sudah tiada. Yang pertama itu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Bunda yang rahmati Allah, salah satu ilmu yang bermanfaat dari orang tua, walaupun kita nggak semua kita dosen, nggak semua kita guru, tapi ibu sudah dijuluki oleh Rasulullah al-ummu madrasatul ula. Ini peluangnya, bahwa ibu adalah guru yang pertama. Apa yang bisa dilakukan ibu dengan anaknya agar pahalanya ngalir dengan ilmunya itu? Salah satunya adalah, nih kalau kita yang terlambat nih udah pada tua, tapi saya yakin ibu-ibu dulu, bahwa yakinlah bahwa anak-anak kita bisa baca Al-Fatihahnya yang ngajarin ibunya, bukan orang lain. Iya enggak? Ibu kalau gendong anak, pasti walaupun dia masih bayi seminggu, 3 hari, baca Al-Fatihah yuk. Atau ayahnya sejak kita hamil, begitu udah 4 bulan udah ditiupkan ruh, suami itu selalu nempelin mulutnya ke perut kita. Nah, ini ayah, baca Al-Fatihah yuk. Iya. Sampai nanti dia hamilnya tambah besar, karena anaknya kalau udah 5 bulan, 6 bulan begitu diajak Al-Fatihah, tangannya kayak gerak-gerak. Di waktu yang sama. Melakukan itu enggak, Bu? Waktu hamil suaminya. Nah, paling tidak ya ini kalau misalnya kita udah terlambat, cucu-cucu kita ya ingetin anak menantu ya. Al-Fatihah itu harus kita yang ngajarin. Kenapa? Al-Fatihah itu ketika besar anak-anak itu sholat sehari baca Al-Fatihah minimal 17 kali dalam sholat, ya enggak? Berarti kita yang mengajarkan ilmu itu. Kan ngajarin Bismillah aja luar biasa, apalagi kita ngajarkan Al-Fatihah yang benar sesuai tajwidnya, anak itu paham, dipakai di dalam sholat minimal sehari 17 kali, karena 17 rakaat dia baca Al-Fatihah, maka sekalipun kita sudah meninggal akan mengalir terus, karena anak kita akan terus membaca Al-Fatihah yang kita yang mengajarkannya. Itu salah satunya realnya ya. Tapi kan segala kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak keturunan kita, terus dia terinspirasi oleh orang tuanya, maka itu juga menjadi falahum ajrun ghairu mamnun, menjadi pahala yang tiada putus-putusnya. Yang ketiganya yaitu tadi anak yang soleh atau anak yang soleha yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi Masya Allah kita akan terus, ketika kita terus mendoakan orang tua kita, maka suatu hari kita pun akan terus didoakan oleh anak-anak kita, gitu ya. Akan balance Bu, insya Allah. Apa yang kita tanam akan kita petik. Selanjutnya ada sebuah hadis, inna rajula la turfa darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadza. Sungguh seseorang benar-benar diangkat derajatnya di surga, lalu dia bertanya, dari mana ini? Maka dijawab, karena istighfar anakmu untukmu. Jadi ada orang, kok aku bisa naik derajatnya ke tempat yang tinggi? Ini dari mana? Maka jawabannya, ini karena istighfar anakmu untukmu. Siapa yang orang tuanya, yang ibunya atau ayahnya udah gak ada nggak di sini?
Jadi nggak cuma anak asrama yang sudah yatim piatu ya. Kita semua hampir-hampir kalau enggak dua-duanya salah satunya ada berpulang ke rahmatullah ya. Ya insya Allah ya, kita bukan cuma anak kita aja yang disuruh jadi anak yang soleh mendoakan kita pun nggak boleh putus-putus mendoakan orang tua kita. Kemudian boleh dilihat Bunda surat At-Tur. Surat At-Tur itu surat berapa? 52 ya. Boleh dong lihat surat At-Tur. Saya 10 menit lagi ya. Saya juga mau undangan. Kalau benar nggak sih At-Tur surat 52? Benar ya? Surat 52 At-Tur Wat-Tur wal kitabil mastur. Nah, kita lihat At-Tur ayat 21 ya Bun. Surat 52 ayat 21. Ini kan bicaranya tentang haul. Haulnya kita bicara tentang surga. Ayat 21 ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Insyaallah ya. Jadi kita akan dihubungkan dengan anak cucu ya. Walaupun anak cucu kita misalnya tadi ya, kita nih cucunya siapa, orang-orang tua kita terdahulu mungkin ibadahnya lebih hebat, lebih baik ya dari kita, tapi Allah hubungkan dengan anak cucunya meskipun anak cucunya tadi yang saya sampaikan amalnya tidak seperti amal-amal mereka ya. Jadi keturunan mereka dalam keimanan, mereka mengikuti keimanan yang muncul dari orang tua atau kakek buyut mereka. Lebih utama lagi jika keimanan itu muncul dari diri anak keturunan itu sendiri ya, Masya Allah. Kemudian terakhir Bun, mari kita sama-sama lihat surat 39 karena waktunya di siang. Surat 39, surat Az-Zumar ya. Nah, jadi kita hari ini mengkaji ayat-ayat, mudah-mudahan kita semuanya kita menjadi penghuni surga. Kita kalau melihat Az-Zumar ini kan kalau dilihat dari ayat 70 itu berbicara wa wufiyat kullu nafsim ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat 71 dan 72 tidak saya bacakan, itu bahwa manusia nanti ada terbagi menjadi dua rombongan. Rombongan pertama itu ayat 71 dan 72, yaitu menuju neraka. Waktu kita pendek. Mudah-mudahan kita memang berdoa berharap kita masuk pada rombongan kedua dari surat Az-Zumar, yaitu ayat 73 ya. 73 74. Kita sama-sama baca ya Bunda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu dan kekal di dalamnya. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin.
Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beriman. Nah, ayat terakhir sekalian kita baca ya. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arasy, bertasbih sambil memuji Tuhannya, lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil, dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Itulah Bunda, mudah-mudahan kita tadi ya termotivasi. Kita terus berdoa anak keturunan kita, bukan cuma anak keturunan kita, nenek moyang kita semuanya ya. Tadi ada bekal kita baca-baca ya, jadi termotivasi hidup kita. Insya Allah kematian bukan selalu yang ditakutkan, bahwa kita akan finishnya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu pastinya itu nggak gratisan kan? Orang kalau mau umroh aja, mau di hotelnya bintang 5 dengan reguler, dengan backpacker yang backpacker bayar apa tuh? Ongkos doang gitu ya kan, segala sendiri itu misalnya 15 juta dengan yang bayar 30 juta, beda nggak servisnya? Beda. Beda. Mau surganya yang luar biasa berarti harus ada persiapan. Memaknainya gimana? Agar seluruh aktivitas kita, gerak kita, tarikan napas kita, semuanya itu adalah bentuknya adalah ibadah. Mudah-mudahan setiap gerak kita adalah niatnya untuk ibadah, tarikannya penuh barokah, langkah-langkahnya diberkahi Allah, akhir hayatnya husnul khatimah, maka kelak di surganya kita berkumpul di Jannatun Naim bersama seluruh keluarga. Sehingga kita mudah-mudahan yang setiap harinya mengucapkan Assalamualaikum, dan kita selalu reunian di dalam sholat wajib kita reunian loh Bu, dengan nenek moyang kita. Sebenarnya udah reunian kita setiap kali sholat. Kita nggak pernah ketemu dengan para nabi dan rasul dan orang-orang yang soleh, tapi setiap kali sholat kita reunian ketika tahiyat. Mana buktinya? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera wahai para nabi. Kak kan? Kak itu berarti seakan-akan para nabi dan rasul itu ada di depan kita. Terus salam yang kedua apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dan salam sejahtera kata Rasul dan para nabi untuk kalian semua orang-orang hamba-hamba Allah yang solih. Masya Allah. Jadi kita tuh sebenarnya udah biasa bernostalgia, berkumpul, bersilaturahim itu di dalam sholat. Jadi kita namanya apa? Reunian secara spiritual, ruhaniyah kita. Maka layak, semoga kita layak dipanggil oleh Allah ketika ajal kita tiba. Allah memanggilnya dengan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah, kembalilah. Jadi itu tadi ya, jadi maut itu pulang, kembalilah, irji'i ila rabbiki, kepada Tuhan kalian, radiyatan mardiyah, Allah ridho kepada kalian dan kalian pun ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih ya Allah, Kau telah pilihkan kami menjadi seorang muslimah, memiliki keluarga semuanya insya Allah orang-orang yang meyakini Engkau sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, Al-Quran sebagai imam, muslim-muslimat sebagai saudaranya. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil muslimina wa wal muslimati ikhwana. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tutup doa ya. Langsung doa. Atau ada yang mau doa lagi? Hah? Emang mau ada pertanyaan? Kayaknya udah mepet ya. Pertanyaan di pending, ntar diundang lagi sayanya ya. Episode berikutnya boleh berlanjut. Karena acara hari ini dahsyat luar biasa. Ada hatam Quran, ada tahlil, ada apa ya? Ya. Mudah-mudahan tadi kalau kita memperhatikan makna dari doa hatam Quran ya, Masya Allah Bun. Dari huruf hijaiyah dari alif sampai ya, itu kan ada artinya semua. Ulfah, barokah, thawabah, hikmah, mau'idhah gitu ya kan, kurbah. Nah itu, tapi nggak paham Ustazah, ya udah nanti dilihat aja, ada kok artinya. Tapi memang Quran yang terbitan sekarang jarang ada doanya yang seperti itu. Itu doa yang seperti itu ada di Quran lama, yang lama ya. Tapi itu kan maknanya tuh setiap huruf ya Allah, mudah-mudahan setiap apa yang aku baca kelembutan ya. Setiap bab yang kami baca kau datangkan berkah. Setiap tak yang kami baca membuat kami bertaubat, taubah gitu ya kan. Setiap sa yang kami baca thawab gitu ya, dapatkan balasan. Setiap hak yang kami baca menjadi hikmah gitu ya sebenarnya. Baik, mari kita tutup sama-sama dengan memulai dengan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illal qayyum wa natubu ilaihi ila hadratin nabil mustafa bi safati rasulillahi ajma'in wa li azwajihi wa li dzurriyyatihi wa li ahli baiti wa li ashabi wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal masyariqil ardi ila magharibiha. Khususnya ya Allah, pada siang hari ini kami mengenang segala kebaikan, kasih sayang, cinta dari ibu kami, orang tua kami, wabil khusus untuk almarhumah Hajah Asmara binti Haji Azhari, dan juga untuk kekanda tercinta, abangda tercinta yaitu Haji Firdaus bin Haji Abdul Razak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, untuk mereka yang telah berpulang ke rahmatullah dari seluruh keluarga kami pun, Engkau yang maha pengasih maha penyayang, Engkau yang maha pengampun, Engkau maha pemaaf. Mereka telah kembali ke rahmat-Mu, kembali ke dalam pangkuan-Mu. Ya Allah, dia sebagai seorang hamba biasa, mungkin semasa hidupnya ada khilaf, ada salah, ada dosa, tapi Engkau al-afu, Engkau maha pemaaf, Engkau al-ghafur, maha pengampun. Ampunkan dan maafkanlah ya Allah. Mereka pun datang kepadamu dengan segala amal-amal solehnya. Maka Engkau yang maha membalas dengan yang lebih baik, Engkau yang maha menerima segala amal-amal soleh. Terimalah amal ibadah mereka ya Allah, lipat gandakan. Kami tahu ya Rabb, secara fisik pandangan kami kubur itu sempit, tapi dengan amal-amal soleh dan rahmat-Mu, kubur itu menjadi luas sejauh mata memandang. Secara fisik kami saksikan mereka hanyalah terbungkus dengan helai-helai kain kafan, tapi Engkau gantikan itu semua dengan sutra yang paling halus. Ya Rob, mungkin bau tanah dan lain sebagainya, tapi Kau kuasa menciptakan taman-taman surga di dalam barjah itu. Semoga dengan segala keyakinan anak-anak dan keluarga, maka almarhum dan almarhumah telah berbahagia dengan apa yang mereka tanam semasa hidup di dunia, dengan balasan yang terbaik yang Kau berikan untuk mereka semuanya. Dan untuk keluarga kami yang telah mendahului kami, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nujudaha wa wasi madkhalaha waj'alil jannata mathwaha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nujudahu wa wasi madkhalahu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nujudahum wa wasi madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nira. Syai'un lillahi laha wa lahu wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan, wabil khusus untuk sahibul bait, keluarga besar dari Bapak Muhyil Asraf dan Ibu Rina, dan juga seluruh keluarga besar, mungkin adik, kakak, ponakan, saudara semuanya yang dari keluarga besar, dan juga dari kita semua yang hadir, dari seluruh jamaah dari Blok Arafah ini, ya Rob, karuniakanlah kepada kami senantiasa keimanan yang mendalam, keyakinan yang mendalam, taufik hidayah dan inayahmu. Beri kami senantiasa sehat walafiat, umur yang barokah, umur yang panjang dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan hari-hari kami hari-hari dalam naungan dekapan kasih dan sayangmu, dan insya Allah akhir hayat kami, mudah-mudahan kami akhir hayat yang terbaik, husnul khatimah, dan kami pun diperkenankan bisa masuk surgamu ya Allah, berkumpul bersama orang-orang yang kami cintai dan dapat menatap wajahmu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Jauhkan dari kami segala penyakit mara bahaya ya Allah, gangguan jin dan manusia, dan juga fitnah orang-orang yang zalim. Ya Allah, naungi negeri ini menjadi negeri yang senantiasa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi manzidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa 'uluman nafi'a wa auladan shalihin wa dhurriyyatan thayyibah wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wasi'a wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala mahabbatik. Allahumma yassir wa la tu'assir wa anta muyassir. Ya mu'in ya munir ya nasir wa ya khairan nasirin. Aina ya Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami senantiasa lidah ini basah berzikir mengingatmu, hati kami senantiasa bersyukur kepadamu. Bimbing kami untuk menyempurnakan amal-amal kami menjadi amal-amal yang terbaik di sisimu. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ma sya Allah kullu ni'mati min Allah. Ma sya Allah al khairu kulluhu biyadillah. Ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا كريم يا أكبر يا مولانا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga seluruh rangkaian doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang memiliki hajat, Allah akan mengijabahnya. Yang mempunyai doa, Allah mengabulkannya. Yang punya problema, semoga Allah memberikan solusinya. Yang sedang sakit, semoga Allah memberikan sehat walafiat. Yang dalam kesulitan, semoga Allah memberikan kemudahan. Atas segala kehilapan dan kekurangan, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf. Afwan minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah